Hai, ketemu lagi. Jangan bosan-bosan belajar ya. Kali ini Ibu akan menemani kalian belajar dari rumah dalam materi Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Materi ini merupakan materi kelas 10 mata pelajaran matematika wajib. Selamat belajar. Sistem persamaan linier 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linier 2 variabel, di mana pada sistem persamaan linier 3 variabel terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Jadi, seperti ini bentuk umumnya. Dia memiliki 3 persamaan, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Tiap persamaan atau masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Persamaan 1 memiliki variabel X, Y, dan Z. Persamaan 2 juga sama memiliki variabel X, Y, dan Z. Persamaan 3 juga memiliki variabel X, Y, dan Z. Atau biasanya ditulis seperti ini, tergantung penulisan pada buku yang kita pakai. Jadi di sini, coba kalian perhatikan bentuk umumnya. Dalam variabel X, Y, dan Z, semua bilangan di sini merupakan bilangan real. A, B, dan C adalah koefisiennya. Jadi di sini, Ibu punya A, E, I ini adalah koefisien dari X. Sedangkan B, F, dan J adalah koefisien dari Y. C, G, dan K adalah koefisien dari Z. Sedangkan D, H, dan I ini adalah konstanta. Dari bentuk umum sistem persamaan linier 3 variabel ini, Ibu bisa jelaskan karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, memakai relasi atau tanda sama dengan. Tanda sama dengan, ini maksudnya. Kemudian, memiliki 3 variabel yang Ibu sebutkan tadi, dia punya variabel X, Y, dan Z. Selanjutnya, ketiga variabel ini berpangkat 1 atau berderajat 1. Di sini berpangkat 1, sini 1, di sini 1, tapi tidak ditulis. Jadi dia berpangkat 1 atau berderajat 1. Itulah bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel. Penyelesaian atau himpunan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linier 3 variabel dapat dicari dengan menggunakan metode antara lain. Yang pertama, metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga adalah metode gabungan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Sebenarnya ada metode lain juga yang bisa kita gunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel, seperti metode determinan atau metode inverse matrix. Namun, kali ini Ibu akan menjelaskan ke kalian ketiga metode ini, substitusi, eliminasi, dan metode gabungan. Oke, kita bahas satu persatu bagaimana caranya. Tetap simak video pembelajaran ini ya. Yang pertama, metode substitusi. Metode substitusi merupakan metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara mensubstitusi nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal ya. Diketahui sistem persamaan linier berikut. Tentukan nilai X, Y, dan Z dengan cara mensubstitusi. Di sini ada 3 persamaan. Yang harus kita lakukan pertama adalah kita tuliskan dulu bentuknya dalam persamaan 1, 2, dan 3. Coba perhatikan, Ibu punya persamaan 1, 2, dan persamaan 3. Kita tuliskan dulu. Kemudian, supaya lebih mudah dalam menyelesaikan soal seperti ini, kita terlebih dahulu memilih persamaan yang memiliki bentuk sederhana, contohnya yang memiliki koefisien 1 atau koefisiennya 0.
Di sini, Ibu memilih persamaan 1 yang ini, untuk kita ubah sehingga memperoleh persamaan yang eksplisit. Atau dengan kata lain, kita menyatakan salah satu variabel dalam bentuk dua variabel lain. Persamaan 1 ini kita tuliskan kembali. 2x tambah y tambah z sama dengan 4. Ibu akan mengambil variabel y yang dinyatakan dalam variabel x dan z. Seperti ini, coba perhatikan. Variabel y sama dengan 4. 2x ini Ibu pindah ke ruas sebelahnya, karena itu positif, dia jadi negatif 2x. Positif z, pindah lagi ke ruas sebelahnya, positif, berarti dia jadi minus z. Kita sudah dapatkan persamaan baru. Yang ini Ibu misalkan persamaan 4. Kemudian, persamaan 4 yang kita dapatkan tadi, kita substitusi ke persamaan lain. Tujuannya agar kita memperoleh sistem persamaan linear yang punya dua variabelnya saja. Perhatikan langkah-langkahnya. Di sini Ibu akan mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Kita tuliskan kembali persamaan 2 yang ini. Jadi kita punya 3x kurang y tambah 2z sama dengan minus 5. Kita akan substitusi persamaan 4 yang ini, y-nya akan kita ganti. Jadi y-nya saja. Jadi di sini Ibu tuliskan 3x kurang y itu kita ganti dengan ini. Jadi kita punya 4 kurang 2x kurang z ditambah 2z sama dengan minus 5. Perhatikan, minus ini adalah milik dari y, berarti minus ini juga milik dari semua yang ada di dalam tanda kurung ini. Jadi kita kalikan ke dalam ya. Kita punya 3x minus kali 4, jadi kita punya minus 4. Minus kali minus 2x, berarti minus kali minus kan positif, kita punya 2x. Minus kali minus positif juga, berarti positif z tambah 2z sama dengan minus 5. Jika sudah seperti ini, kita lihat yang variabelnya sama, kita bisa operasikan atau jumlahkan. 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Z ditambah 2z sama dengan 3z. Sama dengan minus 5. Minus 4 ini kita pindah ke ruas sebelah. Jadi dia ada di sini nantinya. Karena ini minus, berarti ini jadi positif 4. Jadi kita akan punya 5x tambah 3z sama dengan minus 5 tambah 4, jadinya minus 1. Kita anggap ini sebagai persamaan 5. Selanjutnya, kita akan substitusi lagi persamaan 4 ke persamaan lainnya atau persamaan 3. Jadi kalau tadi kita substitusi ke persamaan 2, sekarang kita substitusi ke persamaan 3. Caranya sama seperti cara kita mensubstitusi persamaan 4 ke persamaan 2 tadi. Perhatikan, kita akan substitusi sekarang ke persamaan 3 yang ini, berarti kita tuliskan kembali persamaan 3-nya, x tambah 2y tambah 2z sama dengan 5. Ini persamaan 3, Ibu tuliskan kembali. Kita akan substitusi y ini, ganti ke sini y-nya. Jadi, kita akan punya x tambah 2 kali y-nya yang kita ganti dengan ini, 4 kurang 2x kurang z tambah 2z sama dengan 5. Jadi kita punya x tambah, kalikan ke dalam ya, 8. Ini lagi minus 2 kali 2x berarti 4x. Ini lagi
2 kali minus set berarti minus 2 set. Tambah 2 set sama dengan 5. Kita lihat yang variabelnya sama, bisa kita jumlahkan. Di sini X tambah minus 4X, berarti kita punya minus 3X. Mana lagi? Ini set ya. Ini minus 2 set tambah 2 set berarti jadinya 0 ya. Anggap saya ibu tuliskan lagi, tambah 0 sama dengan 5. 8 pindah ruas ke sebelah sini jadi minus 8. Jadi kita punya minus 3X sama dengan minus 3. 5 kurang 8 minus 3 ya. Berarti X sama dengan minus 3 bagi minus 3, dapatnya 1. Jadi hasilnya kita punya X sama dengan 1. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan persamaan 4 tadi, kemudian persamaan 4 itu kita substitusi ke persamaan 2, kita dapatkan persamaan 5, kemudian persamaan 4 itu kita substitusi ke persamaan 3, kita dapatkan X sama dengan 1. Sekarang kita akan mensubstitusi nilai X sama dengan 1 ini ke persamaan 5. Ke persamaan 5 yang ini. Jadi kita tuliskan kembali persamaan 5-nya. 5X tambah 3 set sama dengan minus 1. Jadi kita akan ganti nilai X ini dengan 1. Karena X-nya sama dengan 1. Kita tuliskan 5 kali X-nya 1 tambah 3 set sama dengan minus 1. 5 kali 1, 5 tambah 3 set sama dengan minus 1. 3 set sama dengan minus 1, karena ini positif 5, pindah ruas ke sini menjadi negatif 5. Jadi ibu bisa tuliskan 3 set sama dengan minus 6, sehingga setnya sama dengan minus 6 dibagi 3. Hasilnya set sama dengan minus 2. Kita dapatkan nilai set sama dengan minus 2. Jadi X-nya sama dengan 1, setnya sama dengan minus 2, kita substitusi, terserah sebenarnya mau ke persamaan mana. Persamaan 1 bisa, persamaan 2 bisa, persamaan 3 juga bisa, ke persamaan 4 juga bisa. Di sini ibu akan substitusi nilai X sama dengan 1 dan set sama dengan minus 2 ke persamaan 4, karena yang akan kita cari sekarang tinggal nilai Y. Jadi ibu tuliskan kembali Y sama dengan 4 kurang 2X kurang set, karena yang akan kita cari nilai Y-nya. Jadi 4 kurang X-nya kita ganti dengan 1. Jadi kita punya 4 kurang 2 kali 1 kurang set ini kita ganti dengan minus 2 yang ini. Jadi kita punya minus 2. Kita dapatkan 4 kurang 2 kali 1, 2. Ini kan minus dengan minus. Minus kali minus kan positif. Tambah 2. Sehingga kita punya nilai Y 4 kurang 2, 2. Tambah 2, 4. Y-nya sama dengan 4. Jadi, diperoleh penyelesaian nilai semua variabelnya. Kita punya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 4, setnya sama dengan minus 2. Jadi bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya sama dengan X, Y, Z ya. Penulisannya harus berurut. 1, Y-nya 4, setnya minus 2. Selanjutnya, metode eliminasi.
Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara menghilangkan salah satu variabel pada dua buah persamaan, sampai tersisa satu buah variabel saja. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linier 3 variabel. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan jelaskan dengan soal yang sama seperti pada metode substitusi tadi. Yang pertama, sama seperti pada metode substitusi, kita tuliskan dulu bentuknya dalam bentuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Selanjutnya, kita akan mengeliminasi X pada persamaan 1 dan persamaan 2. Kita akan mengeliminasi X, jadi yang kita perhatikan adalah koefisien dari X-nya saja. Karena kita akan mengeliminasi X, berarti persamaan 1 kita harus kalikan dengan koefisien dari persamaan 2, koefisien X ya, dan persamaan 2 kita kalikan dengan koefisien dari persamaan 1, agar hasilnya nanti akan memiliki koefisien yang sama jika nanti kita kalikan. Seperti ini, coba perhatikan. 3 ini adalah koefisien X dari persamaan 2. 2 yang ini adalah koefisien X dari persamaan 1. Jadi kita kalikan terbalik atau kebalikannya supaya nanti hasil perkaliannya sama. Lebih jelasnya coba perhatikan, Ibu akan kalikan 3 dikali 2X hasilnya 6X. 3 dikali Y hasilnya 3Y. 3 dikali Z hasilnya 3Z. 3 dikali 4 hasilnya 12. Selanjutnya, sama seperti tadi, 2 ini yang kita kalikan dengan persamaan kedua. 2 ini adalah koefisien X dari persamaan pertama. Kita kalikan pada persamaan kedua. Kita kalikan 2 kali 3X, 6X. 2 kali minus Y, minus 2Y. 2 kali 2Z, positif 4Z. 2 kali minus 5, minus 10. Jika sudah seperti ini, kita kurangi sehingga variabel X ini habis atau tereliminasi. Kita kurangi ya. 6X dikurang 6X. Habis kan? Jadinya 0. 0 tambah 3Y kurang 2. Ibu tuliskan lagi supaya kalian bisa lebih paham. 3Y kurang minus 2. Y, ya kan? Minus dengan minus kan positif. Jadinya 3Y tambah 2Y. Hasilnya 5Y. Selanjutnya, yang ini. 3Z kurang 4Z. Jadinya 3 kurang 4 kan minus 1. Berarti minus Z. Ini dituliskan lagi. 12 kurang 10. Nah, sama seperti tadi, minus dikali minus kan positif, jadinya 12 tambah 10 sama dengan 22. Ini Ibu misalkan persamaan 4. Hasil dari kita mengeliminasi X dari persamaan 1 dan 2, kita misalkan ini adalah persamaan 4. Selanjutnya, dengan cara yang sama, kita akan mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 3. Jadi kita akan mengeliminasi X pada persamaan 1 dan 3. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi kita kalikan koefisien X pada persamaan 2 ke persamaan 1. Begitu juga kita kalikan koefisien X pada persamaan 1 ke persamaan 2 supaya hasilnya nanti koefisien X-nya sama. Kita kalikan seperti tadi, 1 kali 2X pasti tetap 2X, ini pasti sama, ini juga sama, ini juga demikian. Selanjutnya, 2 ini kita kalikan ke persamaan ini, 2 kali X 2X, 2 kali 2Y 4Y, 2 kali 2Z 4Z, 2 kali 5 10. Sama seperti tadi, kita kurangi supaya ini hasilnya 0. Tambah Y kurang
4Y. Y kurang 4Y. 1 kurang 4 berarti minus 3, ya kan? Ini sama 1 kurang 4 berarti minus 3 set. 4 kurang 10 minus 6. Kita misalkan ini adalah persamaan 5. Setelah kita mendapatkan persamaan 4 dan persamaan 5 tadi, sekarang kita akan mengeliminasi Y pada persamaan 4 dan 5. Jadi kita akan mengeliminasi Y pada persamaan 4 dan 5 dengan cara yang sama seperti tadi. Jadi kita punya koefisien dari Y, koefisien dari variabel Y itu 5, kita kalikan pada persamaan yang kedua. Berikutnya, koefisien dari ini minus 3, tapi kita kalikan dengan 3 saja. Jadi 3 dikalikan ke persamaan 1, 5 ini dikalikan ke persamaan 2. Caranya sama seperti tadi, 3 kali 5, 15. 3 kali set minus 3, karena ini minus ya. 3 kali 22, 66. Selanjutnya, 5 kali minus 3, minus 15. 5 kali minus 3 set, minus 15 juga. 5 kali minus 6, minus 30. Coba perhatikan, supaya ini Y-nya 0, karena kita kan mau eliminasi Y. Supaya Y-nya ini 0, berarti kita harus jumlahkan. Kita harus jumlahkan, karena kalau kita kurangi minus 15Y dikurangi minus 15Y, ini kan jadinya positif. Ya kan, ini bukan minus ya. Ini bukan minus. Oke. Ini kan jadinya positif. Jadi 15 tambah 15 jadinya 30, bukan 0. Jadi kita jumlahkan supaya ini hasilnya menjadi 0. Ini jadinya 0. 15 tambah minus 15 hasilnya 0. Ditambah minus 3 set, ini kan tambah, berarti tambah minus 15 set, berarti minus lagi ya. Ini kan minus dengan positif dengan negatif, jadinya negatif, jadinya minus 18 set. 66 kurang 30, jadinya 36. Kita bagi, setnya sama dengan ini pindah ke ruas sebelah, jadi pembaginya 36 bagi minus 18. 36 bagi 18 kan 2, karena ini minus, berarti setnya sama dengan minus 2. Jadi kita sudah temukan nilai dari set. Selanjutnya, kita akan eliminasi set pada persamaan 4 untuk mendapatkan nilai dari nilai dari variabel Y. Jadi sama seperti tadi, kita kalikan, perhatikan koefisien dari set ya, karena yang akan kita eliminasi adalah variabel set. Di sini 1, tapi tidak ditulis, 1 yang dikalikan ke persamaan 2. Di sini 3, ditulis di sini, ya kan? Kalau sudah seperti ini, kita bisa kalikan seperti tadi. 3 kali 5Y, 15Y. 3 kali minus set, minus 3 set. 3 kali 22, 66. Selanjutnya dengan cara yang sama dikalikan 1, kan tetap. Ini tetap, ini tetap. Selanjutnya kita apa? Supaya hasilnya 0 set ya, perhatikan yang set. Kita punya minus 3 kurang set, berarti harus kita kurangi supaya hasilnya jadi 0. Perhatikan yang 5, yang variabel Y-nya ya. Jadi 15 kurang 3Y. Ini Y ya. Jadinya positif. Jadi 15 tambah 3, jadinya 18. Y ini kan sudah habis. Karena sudah dikurangi, sudah tereliminasi. Sisanya 66 dikurangi minus 6. Nah, sama seperti tadi, ini jadi positif. Jadi 66 tambah
6, jadinya 72. Jadi Y-nya sama dengan 72 dibagi 18, hasilnya Y-nya sama dengan 4. Jadi kita sekarang sudah punya X-nya sama dengan, Y-nya sama dengan minus 2, Z-nya sama dengan minus 2, Y-nya sama dengan 4. Sekarang kita akan mencari nilai dari X dengan cara tetap kita pakai eliminasi ya, karena di soalnya kita disuruh menggunakan cara eliminasi. Jadi sekarang kita akan mencari nilai X dengan cara mengeliminasi Y pada persamaan 1 dan 3. Jadi persamaan 1 dan persamaan 3 kita tuliskan kembali. Kita tuliskan kembali, ini persamaan 1 dan ini persamaan 3. Seperti tadi, cara mengeliminasi, kita perhatikan koefisien dari Y, yang kita mau eliminasikan Y. Jadi kita perhatikan koefisien dari Y. Y ini persamaan satunya 1, berarti yang di bawah sini kita kalikan 1. Persamaan ini koefisiennya 2, berarti yang di atas ini kita kalikan dengan 2. Kalikan seperti biasa, ini 4X dikali 2, 2Y, Z dikali 2, 2Z, 4 dikali 2, 8. Selanjutnya 1 dikali dengan persamaan ini, pasti persamaannya sama kan, kita tuliskan kembali, kemudian kita kurangi. Nah, yang habis dibagi mana? Ini habis atau tereliminasi karena sudah dikurangi, berarti 4 kurang X, 4 dikurangi X, 4X dikurangi 1X, berarti 3X sama dengan X, berarti X-nya sama dengan 3/3 sama dengan 1. Jadi kita sudah dapatkan X-nya 1, Y-nya 4, Z-nya minus 2. Sama seperti cara kita menggunakan metode substitusi kan hasilnya. Jadi kita punya himpunan penyelesaiannya. Berurut ya, X, Y, Z. Berarti kita tuliskan lagi HP-nya sama dengan 1, 4, minus 2. Oke. Bagaimana menurut kalian dengan kedua metode yang tadi? Mudah bukan? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan metode yang menurut Ibu lebih mudah loh dari kedua metode tadi, yaitu metode gabungan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ya. Metode gabungan ini adalah penyelesaian dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus. Metode yang dimaksud adalah metode eliminasi dan metode substitusi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kali ini kita akan mencoba menggabungkan kedua metode eliminasi dan substitusi, bisa dengan eliminasi duluan kemudian kita substitusi, atau sebaliknya, bisa kita substitusi duluan kemudian kita eliminasi. Kali ini kita akan mengeliminasi duluan kemudian substitusi, karena kalau menurut Ibu teknik ini lebih mudah untuk dipahami. Oke? Yang pertama yang kita lakukan sama seperti menggunakan metode eliminasi tadi. Jadi kita buat dulu dengan menuliskan persamaannya dengan persamaan 1, 2, dan 3. Kemudian kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 2. Selanjutnya kita eliminasi X pada persamaan 1 dan 3 seperti tadi cara mengeliminasi, sehingga mendapatkan persamaan 4 dan persamaan 5. Kemudian kita eliminasi X dari persamaan 4 dan 5 yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya, setelah kita mengeliminasi Y pada persamaan 4 dan 5, kita dapatkan nilai Z. Kalau di metode eliminasi tadi, kita menggunakan metode eliminasi lagi untuk menentukan nilai Y dan nilai Z-nya, nilai X-nya. Namun di sini, kita akan menggunakan metode substitusi,
Jadi setelah kita eliminasi, kita substitusi nilai Z sama dengan 2 ke persamaan 4. Ke persamaan 4 yang ini, kita ganti nilai Z-nya agar kita menemukan nilai Y. Kita tuliskan kembali persamaan 4-nya, 5Y kurang Z sama dengan 22. Kita ganti nilai Z dengan minus 2, jadi kita tuliskan kembali 5Y kurang Z ini diganti minus 2. Minus 2 sama dengan 22. Dari sini kita bisa dapatkan 5Y, ini kan minus dengan minus, berarti jadi positif 2 sama dengan 22. 5Y sama dengan 2 ini pindah ruas ke sebelah. Jadinya karena ini positif, jadinya kurang 2. Hasilnya kan 20. Nah, ini yang jadinya 5Y sama dengan 20. Y-nya sama dengan 20 per 5. 20 dibagi 5, 4. Jadi kita sudah dapat Y-nya sama dengan 4. Dari sini kita sudah punya nilai Z-nya minus 2, nilai Y-nya 4. Nilai Z dan nilai Y ini kita substitusi ke salah satu persamaan yang ada. Bisa persamaan 1, bisa persamaan 2, bisa persamaan 3, terserah. Mau di persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh. Di sini Ibu mengambil persamaan 3. Terserah kalian mau substitusi ke persamaan mana. Ibu contohkan ke persamaan 3. Kita tuliskan kembali persamaan 3-nya, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 5. Kita ganti nilai Y ini dengan 4, dan nilai Z ini dengan 2, dengan minus 2 maksud Ibu. Kita tuliskan kembali X tambah 2 kali Y-nya kita sudah ganti 4, Z-nya kita sudah ganti minus 2. Jadi kita kalikan X, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali minus 2 sama dengan minus 4. Selanjutnya, X sama dengan X tambah 4, karena 8 kurang 4 kan 4. X tambah 4 sama dengan 5. Ini pindah ruas ke sebelah. Jadi kita punya X sama dengan 4, karena ini, 5. Karena ini positif 4, pindah ruas jadi negatif 4. Berarti X-nya sama dengan 1. Sama hasilnya seperti tadi kan? Jadi kita tuliskan lagi himpunan penyelesaiannya secara berurut, X, Y, dan Z. Berarti kita punya 1,4, minus 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Oke, itulah pembahasan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Ibu harap dari penjelasan Ibu dapat membantu kalian dalam memahami cara penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan ulangi video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. See you!